Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya para netizen, warga net, dan pemirsa IG Live Jumat Berkah bersama Meraih Pahala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita mesti mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam kondisi sehat walafiat di dalam acara rutin kita setiap pagi, setiap hari Jumat yang kita laksanakan secara live. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya merumuskan tujuan hidup. Dan seperti biasa dalam konteks pagi hari ini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat live yang luar biasa dimanapun Anda berada. Dan topik kali ini cukup menarik, jadi kita harus mendengarkan dari awal hingga akhir karena apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini adalah berhubungan dengan merumuskan tujuan hidup. Dan mungkin kita sering ditanya ya dengan beberapa pertanyaan besar, terutama di akhir tahun atau di awal tahun, sebentar lagi kita akan melangkah di tahun 2024. Apa sih tujuan hidup kamu? Nah, di samping kita sering ditanya, kadang-kadang kita juga nggak tahu kita harus menjawab apa tujuan hidup kita. Kita mau kemana tahun 2024 ini, resolusinya apa? Jadi mungkin pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita akan berbicara sejenak terkait hal ini, merumuskan tujuan hidup yang akan dibawakan oleh Bapak Suyitno Irmin, dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ada di Malang dan saya sendiri ada di kota Sidoarjo. Dan kita selalu bertemu di dalam kondisi yang terhubung melalui media online, yaitu di IG Live. Dan bagi kawan-kawan yang tidak bisa melaksanakan siaran langsungnya, kita akan lakukan nanti siaran tundanya atau siaran melalui YouTube-nya. Anda bisa lihat bagaimana nanti pembicaraan yang terkait dengan merumuskan tujuan hidup ini seperti apa. Oke, sahabat-sahabat di mana-mana berada, jangan kemana-mana, tetap stay di sini bersama kita berdua. Saya Widianto Budi Prabowo dan Bapak Insinyur Suyitno atau Suyitno Irmin yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita siapkan waktu 1 jam ke depan bersama dengan makanan-makanan ringan yang telah kita siapkan di depan. Kita lakukan secara sersan, serius tapi santai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan bisa membawa kita kepada sebuah resolusi di tahun 2024 agar kita bisa merumuskan tujuan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Suyitno, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, dan seperti biasa kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Suyitno ini untuk menyampaikan materinya yang terkait dengan merumuskan tujuan hidup. Silakan Pak Suyitno. Ya. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, para pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, pada hari Jumat Berkah ini, kita bertemu lagi dalam acara yang rutin ya, hari Jumat Berkah ya, mencari pahala bersama gitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana merumuskan tujuan hidup kita ya. Jadi kelihatannya tujuan hidup ini kan sangat penting, tetapi mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan tujuan. Ya, seringkali kita berbicara masalah tujuan gitu, kemudian sasaran ya. Jadi tujuan itu
juga identik dengan yang namanya sasaran, identik juga dengan yang namanya target, ya. Tetapi juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang akan kita cari, ya, sesuatu yang akan kita sasar, ya, sesuatu yang akan kita tuju, begitu, ya. Nah, tujuan itu bisa bersifat jamak, gitu. Maksudnya kalau kita ini memiliki tujuan yang besar, itu juga bisa diikuti oleh tujuan-tujuan lain yang kecil. Tetapi sifatnya itu adalah yang searah, gitu, ya. Saya ngasih contoh, umpamanya saja kita ini mau ke Surabaya, gitu, ya, ke Surabaya. Tujuan utamanya itu memang ada kepentingan ke Surabaya, tapi bisa juga nanti mampir ke Sidoarjo, ya, terus ketemu dengan teman di Sidoarjo, kemudian beli tas di Tanggul Angin, gitu. Jadi tetapi tujuan besarnya itu adalah ke Surabaya. Jadi tujuan ikutannya, tujuan turunannya. Jadi yang namanya tujuan itu bisa jamak, gitu, ya. Jadi bisa beberapa, tetapi ada tujuan yang besar. Saya kasih contoh lagi, umpamanya saja kita ini tujuannya adalah mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, begitu. Itu tujuan besarnya, ya. Tetapi bisa saja tujuan besar itu diikuti dengan tujuan yang lain, tentu yang lebih kecil, gitu, ya, tujuannya. Jadi umpamanya saja kita ibadah haji atau umroh, tetapi sekaligus kita mempunyai tujuan untuk saya kepingin tahu Gua Hiro, ya, gitu. Di mana dulu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, gitu. Nah, itu kan tujuan ikutan, gitu. Tetapi juga bisa saja nanti setelah umroh itu atau setelah naik haji itu mau piknik atau plesir dulu ke Turki, gitu, melihat monumen atau melihat barang-barang bersejarah di sana. Jadi ada tujuan besar, tetapi ada tujuan-tujuan yang ikutan. Salah satu contoh lagi, saya biar lebih jelas. Nanti karena tujuan hidup kita ini harus dirumuskan yang tujuan goal yang besar, ya. Nanti ada juga tujuan-tujuan yang ikutan, yang kecil. Salah satu contoh lagi, umpamanya saja kita ini mau sholat Jumat di masjid, ya, sholat jamaah atau sholat Jumat di masjid. Tetapi ada juga ikutannya, umpamanya saja saya akan membaca surat Yasin, akan membaca Al-Quran di masjid, gitu. Mungkin supaya lebih afdol, begitu. Tetapi juga bisa diikuti nanti setelah baca, saya mau ketemu teman, sudah janjian ketemu di masjid, gitu. Nah, jadi namanya tujuan itu bisa jamak, ya, tetapi ada tujuan yang utama atau grand goal, gitu. Jadi tujuan besarnya, gitu, ya. Mengapa merumuskan tujuan ini atau merumuskan tujuan hidup ini sangat penting menurut saya, ya. Kalau saya ibaratkan, ya, bahwa hidup itu adalah suatu perjalanan panjang, gitu, ya. Ya, kita anggap bahwa kalau kita ini hidup dikasih umur umpamanya saja masih muda sudah dipanggil, gitu, ya, mungkin tidak terlalu bermasalah dengan tujuan hidup ini. Tapi kalau kita ini bisa umur sampai 25 tahun, kemudian 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai umur 80 tahun. Ini kan ibarat perjalanan. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang, gitu, ya. Jadi harus
ada tujuan, ya, saya ingin memberikan contoh, ya, mengapa kita ini, ya, bisa diibaratkan atau hidup ini diibaratkan sebagai perjalanan, karena nanti kita ini sesungguhnya hakikatnya kita ini memang betul-betul perjalanan, suatu perjalanan hidup gitu, sehingga harus ada tujuannya, ya. Sekarang kalau seandainya kita ini sampai dengan umur 50, 60 itu belum merumuskan tujuan, itu sama saja dengan umpamanya saja begini, ilustrasinya hidup itu kan seperti perjalanan lah. Kita umpamanya saja keluar dari rumah, ya, naik sepeda motor, terus kemudian kita menuju ke kota. Artinya di kota itu umpamanya saja kita mau ke kantor wali kota, ya. Berarti kita ini dari rumah itu sudah ada tujuan. Bahkan kalau sekarang ini kita mengendarai sepeda motor atau mobil, kita ini sudah memasang yang namanya Google Map gitu, bahwa tujuannya itu di kantor wali kota, umpamanya sudah, jadi kantor pemerintah wali kota. Maka kita setel di situ, maka akan ditunjukkan di situ jalurnya gitu, ya, jalurnya sampai lewat jalan apa, beloknya dan lain sebagainya. Sehingga kita ini di dalam perjalanan menuju ke kantor wali kota itu sudah ada guidance-nya, sudah ada petunjuknya, sudah ada kita dikawal gitu ya. Jadi kalau kita kadang-kadang menggunakan jalur lain pun kadang-kadang diingatkan oleh Google Map itu gitu. Ya, jadi dicarikan jalan yang paling paling dekat gitu, kemudian paling mudah gitu, ya. Jadi itu bedanya bahwa kalau kita ini keluar rumah dengan ada tujuan, itu ada yang mengawal, ada yang menunjukkan jalannya, gitu ya. Jadi kita ini di dalam hidup memang harus ada tujuannya. Kembali saya akan memberikan ilustrasi seperti tadi itu. Sekarang bayangkan kalau kita keluar rumah, sudah mengeluarkan sepeda motor, kemudian tidak ada tujuannya. Kalau ditanya teman, Pak, panjenengan mau kemana? Wah, saya ini tidak ada tujuan, cuma mau jalan-jalan. Nah, coba bayangkan kalau kita ini keluar rumah, tidak ada tujuan. Maka setir sepeda motor itu bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri, bisa maju, bisa kembali lagi, bisa muter-muter di alun-alun gitu. Karena apa? Karena kita tidak merumuskan tujuannya, tidak menentukan tujuan kenapa kita keluar dari rumah itu. Nah, sama ya di dalam kehidupan itu juga begitu. Kalau kita ini hidup katakanlah sudah umur 40 atau 50 tahun, tetapi sampai sekarang ini belum merumuskan tujuan hidup kita yang paling hakiki, katakanlah begitu ya. Sehingga kita ini hidup kita ini bisa terombang-ambing karena kita tidak punya tujuan gitu. Nah, ilustrasinya seperti tadi. Kalau kita keluar rumah membawa sepeda motor, kemudian tujuannya sudah ditentukan, maka setir sepeda motor ini akan terkawal. Mungkin akan dikawal oleh petunjuk bahwa kita menuju ke kantor wali kota. Sehingga perjalanan kita ini bisa cepat nyampe di tujuan dan itu sudah ada tujuan. Sehingga kita betul-betul sikap perilaku sama perjalanan ini dikawal. Nah, gambaran yang kedua tadi kan kalau kita tidak merumuskan tujuan atau menentukan tujuan, kemana kita keluar rumah itu, wah itu bisa macam-macam ya. Karena kita begitu keluar rumah, karena tidak ada tujuan, ketemu sama teman. Nah, kalau ketemu sama teman yang baik, ditanya,
Pak, mau kemana? Wah, enggak ada acara, saya cuma mau jalan-jalan. Mari Pak, ikut saya saja. Kemana? Kebetulan pagi ini ada pengajian di Masjid Ar-Ridho, mamanya saja. Nah, ini kita akan ikut gitu, karena diajak oleh teman. Sementara kita tidak punya tujuan, ada yang ngajak, ikut gitu. Nah, suatu saat keluar lagi, yang ngajak, yang ketemu itu adalah orang yang berbuat jahat gitu. Pak, mau kemana? Tidak kemana-mana, tidak ada tujuan. Nah, mari ikut saya saja Pak. Kemana? Ke sana, pokoknya enak lah gitu. Nah, padahal itu diajak ke hal-hal yang sifatnya maksiat. Karena kita tidak punya tujuan yang pasti, yang kuat, maka kita bisa saja ikut kepada orang yang ngajak ke hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita ini di dalam hidup itu ibarat perjalanan, kita harus menentukan tujuan, merumuskan tujuan kita. Nah, pertanyaannya itu kan apakah kita sudah merumuskan tujuan itu gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Makanya mengapa merumuskan tujuan itu, tujuan hidup ini sangat penting, karena nanti sebagai apa ya, kompas, sebagai penunjuk jalan, sebagai apa ya, yang mengawal kita ke arah tujuan. Karena kita begitu kita menentukan tujuan, maka konsentrasi kita itu akan mengarah kepada tujuan itu gitu ya, bukan kemana-mana gitu. Nah, oleh karena itu apa ya, yang namanya tujuan itu akan mengarahkan langkah, sikap dan perilaku kita itu. Ya, saya tadi mengatakan bahwa tujuan hidup itu atau tujuan itu bisa jamak. Mungkin kita ini sudah menentukan tujuan, tapi bisa saja tujuan kita ini umpamanya saja keliru gitu. Umpamanya saja kita ini hidup ini yang dicari ya pokoknya bisa kaya, ya bisa punya rumah, punya mobil, terus kemudian, nah itu juga bisa saja sebagai tujuan. Tetapi apakah tujuan itu nanti bisa membawa kita ini ke arah yang katakanlah hidup ini bahagia kan gitu. Nah, itu yang belum tentu gitu. Justru malah kita bisa saja karena kita ini belum menentukan tujuan, kita ini bisa hidup kita ini terombang-ambing, kita tidak bisa apa ya, mencari jalan di mana itu adalah jalan yang benar gitu. Kita bisa kesasar kemana-mana ya, kalau kita tidak menentukan tujuan itu. Oleh karena itu kita harus merumuskan supaya apa? Supaya kehidupan kita ke depan itu bisa terarah. Katakanlah sekarang kita ini sudah sampai umur 60 atau 70 tetapi belum merumuskan tujuan. Nah, ini kesempatan gitu untuk kita ini menyempurnakan atau memperbaiki hidup kita atau sisa hidup kita ini. Nah, mungkin mulai tadi kan kita bertanya-tanya sebetulnya apa sih, mana sih tujuan hidup kita yang paling hakiki. Jadi tujuan kita hidup yang paling hakiki itu kita, karena ini siaran langsung di IG, saya langsung tidak perlu tanya atau diskusi, saya mau menunjukkan saja atau mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa disepakati gitu ya. Jadi apa tujuan hidup kita yang paling hakiki? Ya, kita tahu bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Allah, bahwa Allah ini tujuannya menciptakan manusia ini supaya kita ini beribadah ya, mengabdi, berbakti kepada Allah. Itu adalah tujuan Allah. Nah, kita sebagai manusia kalau punya tujuan itu ya searah, artinya seiring. Mungkin istilahnya saja yang berbeda karena ini tujuannya Allah dan kita ini manusia gitu yang diciptakan. Makanya tujuan kita itu tidak boleh berlawanan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Nah, apa sebetulnya tujuan hidup kita ini yang paling hakiki? Ya, ya tujuan hidup kita yang paling hakiki adalah kita ini
mencari kebahagiaan. Ya, kan setuju semua. Saya kira kalau kita ini di dalam hidup ini tujuannya untuk mencari kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang di mana? Ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, tentu ada pertanyaan selanjutnya. Kebahagiaan yang bagaimana di dunia dan di akhirat? Itu kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Jadi walaupun sebetulnya semua yang kita lakukan di dunia ini akan hasilnya akan dipetik di akhirat, tetapi kita tentu di dalam hidup ini mencari tujuan yang hakiki. Itu adalah mencari, ya ini saya gandeng tadi sehingga nanti akan lebih jelas, yaitu tujuan hidup kita yang hakiki adalah mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Nah ini, itu tujuan kita hidup ini. Ya, jadi tujuan hakiki kita hidup itu seperti itu. Perkara nanti itu diikuti oleh tujuan-tujuan lain, kepingin membahagiakan anak, istri, orang tua, kemudian kepingin berbakti kepada negara, itu adalah tujuan-tujuan ikutan yang saya katakan tadi. Tetapi kita ini ada tujuan besarnya, tujuan yang paling hakiki, yaitu mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Nah, apakah ada kebahagiaan yang tidak diridhoi oleh Allah? Pertanyaannya mesti muncul seperti itu. Banyak, ya banyak. Jadi contoh umpamanya saja, ya. Jadi antara bahagia, senang sama gembira itu saya anggap relatif sama itu ya, tidak ada perbedaannya. Maka kita ini di dunia bisa saja hidup senang gitu ya. Ya umpamanya saja saya ngasih contoh yang gampang, yang real, yang mudah dipahami. Kita ini kalau banyak duit, kemudian kita pergi ke nightclub, kemudian minum minuman keras, kemudian main perempuan sama perempuan, itu kan menyenangkan itu, ya senang, gembira, ya bahkan bahagia dia, ya. Tetapi itu adalah kebahagiaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Bukan itu yang kita cari itu, ya. Sehingga kenapa ini harus saya lengkapi dengan yang diridhoi Allah, itu supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita tuju itu memang sesuatu yang benar. Ya, pertama bahwa kita mencari kebahagiaan di dunia. Ya, tentu kalau kita kepingin di dunia bahagia, maka kita ini harus melakukan hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah. Jadi kita tidak berbuat yang maksiat, tidak berbuat yang sesuatu yang dilarang itu. Supaya apa? Kita di dunia ini mendapatkan kebahagiaan gitu. Kalau kita ini kepingin bahagia di dunia, tentu ya kalau bekerja ya bekerja yang baik. Kemudian kalau kita bersikap sama orang ya bersikap yang baik gitu. Itu akan membawa kebahagiaan di dunia. Bahkan supaya kita berbahagia di dunia, kita banyak berbuat baik kepada orang lain. Karena kita pada saat kita berbuat bisa bermanfaat bagi orang lain, kita ini mendapatkan satu kebahagiaan. Nah, ini dikaitkan dengan akhirat. Walaupun semua yang kita lakukan itu pasti ada hubungannya dengan akhirat, tetapi mungkin kita bisa sedikit berpikir kalau kita ini kepingin hidup bahagia di akhirat, tentu kita ini akan berbuat yang baik, mendekatkan kepada Allah, kemudian berbuat yang diperintahkan oleh Allah, dan kita menjauhi larangan-larangannya. Jadi begitu kita ini merumuskan tujuan, itu konsentrasi perhatian kita itu tertuju pada tujuan. Ya, jadi kalau kita di perusahaan, itu kan mesti ada perusahaan itu menyusun, merumuskan tujuan
tahun ini apa tujuannya, sasarannya apa, targetnya seperti apa gitu. Nah, karena kita ini memiliki tujuan, sasaran, sama target, maka seluruh anggota perusahaan atau organisasi itu akan fokus ke tujuan itu gitu. Nah, sama dengan kita, apabila kita ini sudah merumuskan tujuan, ya, maka semua perhatian kita, konsentrasi kita itu fokus pada tujuan itu. Nah, kalau sekarang ini kita katakanlah karena kita sudah merumuskan, ya, tujuan kita hidup ini adalah untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang saya kasih gambaran contoh aja. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, kemudian ada teman kita yang naik pangkat, ya, yang naik pangkat. Sementara kita belum. Menurut perhitungan seharusnya saya yang naik pangkat kok malah teman saya gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi mesti kita ini menjadi kecewa, kemudian stres, bahkan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu itu sulit sekali untuk tidur gitu. Karena rasa kecewa, rasa iri, ya, kemudian juga bisa saja juga stres gitu. Nah, kalau kita belum menunjukkan atau belum merumuskan tujuan hidup bahagia di dunia, maka stres ini akan dipelihara, akan terus menerus, ya, bahkan bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan semangat kerja kita ini menjadi melorot terus gitu, ya, karena tadi ada kekecewaan. Nah, tetapi berbeda kalau kita ini sekarang sudah merumuskan tujuan hidup saya ini bahagia. Loh, teman saya naik pangkat, kok saya jadi menderita, tidak bisa tidur. Nah, itu kan keliru gitu. Berarti kita harus menyesuaikan dengan tujuan hidup kita ini bahagia. Bagaimana caranya teman naik pangkat, kita bisa bahagia. Nah, di situ ini sangat penting sekali, makanya merumuskan tujuan ini supaya kita ini kalau ada sesuatu yang mengganggu kebahagiaan kita, itu akan katakanlah akan kita segera ingat, segera memperbaiki supaya kita jadi hidup bahagia. Contoh yang tadi kecil, supaya kita ini bisa bahagia karena teman kita naik pangkat, itu harus diusahakan gitu. Nah, kita berpikirnya tidak menuruti hawa nafsu, tetapi kita berupaya untuk bagaimana caranya supaya kita ini bisa bahagia. Teman naik pangkat supaya bahagia bagaimana? Ya, cara berpikir kita itu diatur gitu, ya. Pertama mungkin kita temui teman kita yang naik pangkat itu, segeralah kita ucapkan selamat gitu ya, dengan hati yang tulus. Karena begitu kita justru tidak mau mengucapkan selamat, kemudian kita melihat dengan sinis, kita berpikir negatif, itu yang ada justru penderitaan. Ya, masalahnya apakah kalau kita sudah stres, kecewa, menderita, kita terus langsung naik pangkat lagi? Itu bukan, tidak gitu. Tetap teman ini yang naik pangkat, kita justru menderita sendiri gitu. Padahal teman kita ini yang naik pangkat ini bahagia gitu. Dia tidak tahu kalau kita ini menderita. Itu kan salah kita sendiri karena tidak mengelola perasaan kita. Karena kita tidak merumuskan tujuan hidup ini. Tetapi begitu kita merumuskan tujuan hidup ini adalah untuk bahagia, nah, kita akan mencari caranya. Contoh yang gampang lagi umpamanya saja, tetangga sebelah itu ya, saya sering memberikan contoh yang sederhana ini. Tetangga sebelah yang tadinya tidak punya mobil, kemudian beli mobil baru, ya. Pasti kita ada perasaan iri dan lain sebagainya, kemudian malah tidak bisa tidur, ya akhirnya terus membenci tetangga itu, ya karena punya mobil baru gitu. Nah, ini kan menderita kita gitu, ya. Tetapi begitu kita ingat bahwa saya ini kan hidup ini untuk mencari bahagia. Loh, tetangga beli mobil baru kok saya malah menderita, nggak bisa tidur. Ini kan keliru, gitu. Nah,
karena kita sudah merumuskan bahwa hidup ini untuk bahagia, ya mencari bahagia, maka kalau ada hal yang demikian, maka kita atasi, kita datangi saja, ya tetangga kita, kemudian dengan ikhlas kita mengucapkan selamat begitu ya, sehingga bisa hati kita ini bisa turun, ya kemudian guyon-guyon begitu sama yang punya, ya kalau kita malah berpikir positif, kalau tetangga beli mobil baru kita tidak punya, kan kita bisa sewaktu-waktu pinjam kalau ada kebutuhan mendesak. Nah, itu sebetulnya manfaatnya. Oleh karena itu, kita harus juga bersyukur kalau tetangga itu beli mobil baru. Bukan justru malah kita ini menderita, stres, nggak bisa tidur karena gara-gara tetangga beli mobil. Satu lagi, contoh umpamanya saja, kita ini sebagai pedagang, berusaha, sudah berusaha sekuat tenaga umpamanya saja sebagai pebisnis, tetapi ternyata karena situasi dan kondisi, maka bisnis kita ini bisa menurun omsetnya, bahkan rugi. Nah, ini kan bisa menderita kalau orang tidak merumuskan tujuan hidup bahwa hidup ini yang dicari bahagia. Ini bisa stres terus gitu. Ya, kalau ini tidak dikelola dengan baik, lama-lama bisa stroke gitu. Nah, hal-hal yang mengenai sesuatu yang tidak baik, itu kalau kita sudah merumuskan bahwa hidup ini yang dicari bahagia, kita ini akan mencari caranya supaya yang membuat kita menderita, yang membuat kita stres, itu dirubah, diusahakan. Ya, karena kita sadar, ya tidak perlu lama-lama, katakanlah tadi, ya kita bangkrut dan lain sebagainya. Itu kan yang penting kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sang pemberi rezeki. Kalau Allah itu mau mengambil harta kita, itu tidak sulit gitu, karena harta ini adalah titipan gitu. Nah, sehingga kalau terjadi sesuatu yang pada diri kita, yang membuat kita ini stres, kita ini segera bisa mengelola, ya. Karena di dalam hidup ini yang dicari adalah bahagia. Nah, bagaimana caranya kita bisa bahagia? Itu tujuannya paling tidak beberapa hal tadi bisa meringankan atau malah menghilangkan penderitaan kita. Kan memang kita yang dicari hidup ini adalah bahagia. Itu baru contoh-contoh yang di dunia. Ya. Sementara kalau kita ini kepingin juga hidup di akhirat itu bahagia, artinya diberikan pahala, ya harapan kita kan kita masuk surga kan gitu. Nah, pada saat kita sekarang ada di dunia ini berbuat sesuatu yang baik, ya artinya kita tidak mau melanggar hukum, tidak mau melanggar aturan, tidak mau melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan dari Allah gitu. Karena apa? Kita kepingin hidup bahagia di akhirat. Kita banyak berbuat baik di dunia, ya begitu. Nah, katakanlah kalau kita ini kerja, ya tidak berani korupsi, tidak berani menyimpang, ya tidak berani ngakali orang, ya karena kita kepingin hidup di akhirat nanti bahagia. Ya. Nah, itu sesuatu yang memang ya bisa mempengaruhi. Jadi tujuan hidup kita dirumuskan secara benar, ya, dan menjadi tujuan hidup yang hakiki, itu akan memberikan tujuan-tujuan turunan yang itu sejalan gitu, ya. Jadi tidak mungkin kita ini umpamanya saja sudah menyusun bahwa tujuan hidup yang hakiki adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian ada tujuan lain yang menyimpang. Katakanlah, biar saya mau kaya tetapi dengan cara korupsi. Lah, ini kan menyimpang gitu. Tidak mungkin itu. Nanti dilakukan oleh orang yang sudah merumuskan tujuan hidup bahagia dunia akhirat gitu ya. Itu akan mempengaruhi. Jadi kita menjadi tidak berani melakukan sesuatu. Terus kemudian kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang nanti apa yang kita kerjakan itu bisa bernilai ibadah yang bisa membawa kebahagiaan nanti kita di akhirat. Jadi sangat penting sekali kita
menyusun atau menentukan tujuan itu, ya. Jadi kalau secara ringkas saya kenapa menentukan tujuan itu sangat penting dan perlu, karena tujuan hidup itu ya akan mengawal sikap dan perilaku kita, ya. Karena kita merumuskan tujuan, menentukan tujuan, maka sikap dan perilaku kita itu akan diarahkan gitu ke tujuan itu. Konsentrasi kita, perbuatan kita, sikap perilaku kita nanti akan mengarah kepada tujuan itu, yaitu mencari bahagia dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Kemudian tujuan itu juga bisa meluruskan jika kita ini ada penyimpangan. Tadi umpamanya saja kita ini mau ke Surabaya, ya. Kemudian kita ternyata keliru jalan gitu. Yang mestinya kalau kita dari Malang mau ke Surabaya itu kan di Purwodadi itu kan belok kiri itu. Nah itu kalau terus itu ke Pasuruan. Nah seandainya kita ini nanti keliru, ya, dari Purwodadi itu mestinya belok kiri, kok itu terus itu menuju Pasuruan, maka Google Map tadi itu akan mengingatkan bahwa ini nanti akan diputar lagi ya arahnya supaya kembali ke jalan yang jurusan ke Surabaya. Nah kita juga begitu, manakala kita ini sudah menentukan tujuan kita ini hidup bahagia dunia akhirat gitu, pada saat kita salah atau keliru menyimpang dari tujuan hidup itu, maka kita akan segera diingatkan oleh diri kita sendiri bahwa saya ini kan kepingin bahagia, masa saya untuk bahagia itu melakukan hal seperti ini, kan nggak mungkin. Tidak, saya harus kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jadi tapi kalau tidak ada tujuan, itu kemana kita pergi itu ya terus bisa bablas gitu ya. Katakanlah seperti tadi, karena tidak ada tujuan maka sampai Purwodadi terus ya enggak apa-apa karena memang tidak punya tujuan. Itu bedanya ya. Jadi sangat penting kita ya berapapun umur kita ya sekarang ini, kalau itu belum merumuskan tujuan, itu kita sebaiknya harus merumuskan tujuan itu supaya hidup kita ini bisa terarah. Dan lagi ya segala perbuatan itu kan tergantung pada niatnya. Sementara kita ini sudah memasang tujuan yang di situ itu sudah meniatkan diri kita ini untuk sesuatu itu karena Allah. Ya tadi kan tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Berarti tujuan kita ini sebetulnya adalah mencari ridho Allah. Nah, kalau kita ini mencari ridho Allah, masa kita berbuat sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, ini ya, sehingga begitu kita kuatnya, begitu kita pegang teguh karena kita sudah merumuskan, itu akan memberikan arah kepada sikap perilaku kita. Itu akan sangat berbeda dengan orang yang tidak merumuskan atau tidak menentukan tujuan. Ya, itu. Jadi tadi yang pertama, kenapa tujuan ini sangat penting? Karena bisa mengawal sikap dan perilaku kita. Kemudian meluruskan ya jika kita ada penyimpangan ya. Terus kemudian selalu mengingatkan bahwa kita ini kan kalau punya tujuan, itu orang itu pasti ingat tujuannya terus gitu ya. Seperti tadi, kalau kita ini keluar rumah mau ke kantor wali kota, di setiap saat di jalan itu kita kan mesti pikirannya cuma satu, ke kantor wali kota, kan begitu terus gitu. Nah ini juga begitu, kita ini kalau begitu sudah menentukan tujuan, maka pikiran kita ini akan terus tertuju pada tujuan itu. Segala sikap dan perilaku itu akan disesuaikan dengan tujuan hidup kita ini. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, itu selalu dikaitkan dengan tujuan hidup itu. Gitu. Nah, makanya coba Bapak Ibu pemirsa rasakan, orang yang tidak mempunyai tujuan atau belum mempunyai tujuan hidup, ya, dengan yang sudah, ya,
dari uraian saya ini bisa dipahami ya, bahwa orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, yang belum merumuskan itu akan mudah goyang ya, akan mudah bersikap yang bisa jadi menyimpang dari aturan-aturan itu gitu ya. Nah, yang juga menjadi masalah itu kan begini, ya belum semua orang itu kan bisa merumuskan tujuan hidup. Makanya ini materi ini perlu dipahami supaya orang itu bisa merumuskan atau menentukan. Artinya sejak saat ini sudah harus kita rumuskan tujuan hidup kita yang paling hakiki. Itu kan menentukan tujuan itu sama dengan kalau kita ini hidup itu diniatkan untuk apa gitu. Ya, katanya semua perbuatan itu kan tergantung pada niatnya. Nah, sekarang kita ini hidup ini diniatkan bahwa ya Allah, saya ingin mencari kebahagiaan dan di dunia maupun di akhirat yang Engkau ridhoi ya Allah. Nah, itu tujuan utamanya itu ya. Perkara nanti tujuannya itu pengen jadi dokter, pengen dapat rumah, pengen bisa beli rumah, bisa ini, itu kan tujuan turunannya, ikutannya. Tetapi begitu kita merumuskan yang hakiki, yang tujuan utamanya, maka tujuan yang kecil-kecil ini itu akan searah, akan mengikuti ya, tidak akan menyimpang begitu. Jadi ikutan-ikutan itu akan, contoh umpamanya saja, kalau kita ini menentukan hidup, mencari hidup bahagia dunia akhirat, kalau kita ini sebetulnya berprofesi sebagai dokter, maka dia akan menjadi dokter yang baik gitu, ya, karena kepingin tadi bahagia tadi itu. Tetapi kalau kita tidak punya tujuan, nah apa saja dilakukan gitu ya, demi tujuan yang tidak jelas. Katakanlah kita ini kepingin kaya, tok gitu ya, kesenang-senang yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah ini gitu ya, jadi sangat beda. Makanya kita ini perlu, mumpung kita masih ada sisa umur gitu, untuk kita merumuskan tujuan hidup kita. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan satu kesimpulan atau dengan merumuskan tujuan hidup ini, ya, maka yang pertama, perjalanan hidup jadi terarah dan terkawal untuk senantiasa mencari kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat gitu. Jadi dengan menentukan tujuan hidup, maka perjalanan hidup kita akan terarah dan terkawal gitu ya. Yang kedua, kita itu akan mampu ya menghindari pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita menderita di dunia maupun nanti di akhirat ya. Jadi kita dengan menentukan atau merumuskan tujuan hidup yang hakiki tadi, maka kita mampu ya menghindari ya pada perbuatan-perbuatan atau sikap kita dan perilaku yang menyebabkan kita ini menderita di dunia maupun di akhirat gitu ya. Kemudian yang terakhir, memiliki semangat yang tinggi ya untuk bisa berbuat baik dan menghindari perbuatan jelek agar kita mencapai tujuan yang kita tentukan, kita rumuskan tadi, yaitu hidup bahagia dunia dan akhirat. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira mengapa ya kita ini harus merumuskan tujuan hidup ini ya. Sekali lagi saya ulangi, tujuan hidup kita ya yang hakiki adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan, kesilapan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Adi, saya Waalaikumsalam kembalikan ke Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Swina atas paparannya luar biasa, sahabat-sahabat Ikhlas dimanapun Anda berada. Setelah kita dengarkan paparan Pak Swina selama 1 jam tadi, bagaimana kita merumuskan tujuan hidup kita, dan ternyata tujuan hidup kita tidak lepas dari kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah ridhoi. Jadi setiap langkah-langkah yang kita akan jalankan itu harus sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapat barokah dan ridhonya. Itu sebabnya resolusi yang akan kita lakukan nanti di tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita lalui di hari Senin besok, insya Allah kita harus bisa merumuskan. Dan saat ini masih ada tersisa beberapa hari ke depan untuk menutup tahun 2023. Marilah kita tutup dengan finish strong. Apa yang telah menjadi komitmen di tahun 2023 ini, ayo kita lakukan sebaik mungkin, kita tutup dengan prestasi yang gemilang, supaya apa? Supaya tahun 2023 ini adalah kenangan terindah yang pernah kita lalui dan pernah kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan di awal tahun yang lalu. Sekarang, sahabat-sahabat Eagle Life, Jumat Berkah bersama Meraih Pahala, marilah nanti setelah paparan ini kita merenung, gitu ya, kita catat kira-kira apa yang menjadi tujuan kita nanti tahun 2024 ini untuk mencapai tujuan jangka panjang kita, yaitu kebahagiaan akhirat, untuk kita breakdown secara detail, dan mudah-mudahan paparan ini bisa memberikan suatu wacana, insight tersendiri buat kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Tadi ada Mas Sidik Al-Hakim, kemudian ada Asli Hatun yang sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan ini dalam bentuk video rekamannya YouTube yang akan bisa pemirsa lihat secara langsung melalui medsos yang telah kita berikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami berdua, saya Firdianto Budi Prabowo dan Pak Asli Ibrahim, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat tahun baru 2024, sukses mulia selalu menyertai kita bersama. Terima kasih, kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Sito. Terima kasih.